Nah, gua ada pertanyaan menarik nih. Kalau misal di negara seperti mungkin India Heeh. atau Amerika atau Cina, Cina enggak lah, mungkin India atau Amerika ya. Mhm. Kalau kita misalnya kita bukan investor profesional, kita biasa nyarinya reksadana saham. Mhm. Cuman di Indonesia mungkin dalam 3 tahun ini ada eksodus yang luar biasa dari reksadana saham nih yang gue Mhm. lihat. Jadi ini ayam-ayam ini pada kasihan kayaknya. Betul betul Nah, betul. Agak nggak perform lah, agak nggak perform nggak kenapa? perform. Karena mungkin ya barang-barang seperti yang tadi saham-saham konglomerat mungkin Mhm. mereka nggak dapat jatah dan nggak bisa masuk ke besar. Iya, Jadi betul mereka resort untuk ya masuk-masuk blue chip yang kita lihat selama 5 tahun ini mungkin rata nih. betul. Kemarin gue baru ketemu sama si Wilson juga Bibit, Mhm. dia cerita kalau misalnya 90% tuh RDPU, RDPT. Iya. Jadi kayak sekarang itu ada eksodus besar-besaran nih dari Mhm. reksadana saham. Mhm. Menurut lu dengan kayak lu edukasi sahamnya ini kayak begini ada Mhm. andil nggak dalam situ? Kalau menurut gua ada soalnya di mana kayak orang Mhm. oke maunya sendiri gitu. Heeh. Nggak mau nitip di reksadana. Karena menurut gua zaman dulu tuh ada wave yang suruh orang beli misalnya oh beli reksadana indeks Mhm. lah begitu. Mhm. Gua setiap kali denger influencer yang ngomong kayak gitu di Indonesia gua Mhm. pikir ini bukan S&P 500. Serikati bukan Iya iya iya. S&P Nggak perform 500. Bro, lu kalau Iya. pilih gituan nggak perform. Terus management fee kan besar banget 3-4% kan? Yes. Nah, ini karena kan gua ambil kelas WMI kan, Iya. WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh, Bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, Mhm. lu tuh harus dipecah. Betul. Portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gua agak bodoh, Bro. Lu 10 10 10 10 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham Iya. harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik lah, naik tinggi, lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi nggak bisa perform dong, Bro. Nah, itu peraturan itu bikin mereka nggak bisa perform. Hmm. Itu contoh misalnya lu dapat saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform. Lu harus jual Pak PP-nya harus ya, lu nggak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain jadi semua harus maksimal 10%. Ya. Nah, itu bikin nggak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana lu mendingan lu masuk sendiri. Oke.